Perkenalkan, nama saya Agus Riyadi, NIM 0543207772. Hari ini saya ingin melakukan praktik ketiga dalam mata kuliah teknologi, komunikasi dan informasi, yakni mengenai referensi manager. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara mendownload serta menginstal Mendeley serta add-in dan plugin lainnya yang terhubung ke Microsoft Word dan Google Chrome. Selanjutnya ini saya akan melakukan tahap awal, yakni pendaftaran akun Mendeley. Pertama, kita usahakan komputer atau PC kita terhubung dengan WiFi. Setelah terhubung, kita ke mesin pencari Google, lalu ketik saja pendaftaran akun Mendeley. Lalu pilih situs yang paling atas yang ada tulisan create akun Mendeley. Kita sudah masuk ke halaman awal atau situs resminya Mendeley. Di sini tulisannya Elsevier. Elsevier ini perusahaan yang memiliki atau mengakuisisi Mendeley. Nah, di sini kita tinggal masukkan emailnya, lalu klik continue, lalu kita langsung dihubungkan ke menu register atau pendaftaran karena akun email kita tidak terdaftar di database mereka. Jadi kita tinggal masukkan nama kita, nama akhir dan nama keluarga atau nama keluarga sama nama depan, lalu password yang bisa kita buat yang aman. Nah, ini usahakan password kita itu angkanya ada angka, ada huruf besar, ada huruf kecil dan simbol. Nah, kita coba dulu kalau kita kurang, nggak ada angka besarnya dan hasilnya kita gagal untuk mendaftar akun kita. Jadi usahakan password kita ini sesuai dengan persyaratan yang mereka berikan, yakni harus seminimal mungkin 8 karakter dengan berisikan huruf besar dan huruf kecil, angka dan simbol. Untuk mengetahuinya kita bisa lihat aja status levelnya, ada lemah, ada yang sedang, dan kalau kita sudah berhasil sesuai dengan persyaratan yang diberikan atau diinginkan oleh pihak Mendeley, nanti ada statusnya jadi strong indikatornya. Itu sudah cocok password kita. Tinggal kita klik register dan kita simpan password kita. Nah, dan kita sudah berhasil. Sini tinggal login saja dan kita langsung diteruskan ke halaman Mendeley secara resmi. Selanjutnya setelah kita berhasil mendaftar akun Mendeley, sekarang kita mau mendownload dan menginstal aplikasi Mendeley di komputer kita. Kita tinggal masuk aja tadi download for free, kita klik, lalu kita masuk halaman download, kita klik lagi download now for Windows. Tunggu saja sampai downloadnya selesai. Ini saya skip dulu, saya percepat dan hasilnya kita sudah berhasil mendownload aplikasi Mendeley dalam bentuk Excel. Nanti kita klik saja 2 kali dan kita mau menjalankan instalasi. Ini kita klik saja only for me kalau untuk pribadi, kalau bisa akses untuk komputer lain bisa juga klik yang di atasnya. Lalu kita klik OK saja lalu finish dan kita sudah berhasil menginstal aplikasi Mendeley. Untuk masuknya kita tinggal klik email, kita isi email kita klik continue. Selanjutnya kita klik isi dengan password kita dan kita klik OK dan kita sudah berhasil masuk aplikasi Mendeley. Selanjutnya setelah kita berhasil menginstal aplikasi Mendeley, sekarang kita mau install web importer, kita klik saja pengaturan, kita klik tools, lalu kita install web importer kita. Lalu kita sudah masuk ke menu downloadnya, kita klik saja. Tapi ini kita sesuaikan saja kalau kita mau di Chrome, mau masangnya, importernya, bisa kita klik copy paste saja linknya lalu kita paste di mesin pencari Chrome. Jadi ini sesuaikan saja dengan kebiasaan kita mencari referensi di internet.
Nah, setelah itu kita masuk ke downloadnya, kita klik saja Get Web Importer for Chrome. Lalu kita diteruskan ke halaman untuk pemasangannya. Sini kita tambahkan ke Chrome, klik saja. Dan kita klik Add untuk menambahkan ekstensinya, dan kita sudah berhasil memasang web importer di Google Chrome kita. Kalau Ads tadi bisa saja, jadi tergantung atau sesuai kebiasaan saja mencari referensi di internet. Ini setelah kita berhasil memasang Mendeley Web Importer, sekarang kita ke tools lagi, lalu kita memasang atau menginstal Citation untuk terhubung ke Microsoft Word. Kita klik saja, langsung kita teruskan ke halaman downloadnya. Kita klik Get It Now, kita isi email kita yang terhubung dengan Microsoft akun kita, lalu kita sinkronkan, lalu kita masuk untuk proses konfirmasi. Untuk detail identitas kita isi nama kita, lalu isi pekerjaan, bisa ini terserah saja, sesuaikan saja dengan pekerjaan dan status kita, mulai dari perusahaan, jabatan, jenis pekerjaan, lalu setelah itu isi juga asal negara. Di sini pilih Indonesia. Ya, setelah kita isi negara, sekarang kita lanjutkan nih, pilih ke nomor HP. Ya, setelah itu kita klik OK. Tunggu prosesnya, pemasangan citationnya ke Microsoft Word, dan prosesnya sudah selesai dengan tanda Open in Word. Lalu kita buka Word kita dan kita ada simbol Mendeley. Untuk yang tidak ada simbol Mendeley di menu reference, kita bisa masukkan atau mengaktifkan dulu di menu insert. Kalau klik My Add-ins, nanti klik Mendeley. Jadi kalau sudah terpasang nanti ada aja add-in Mendeley-nya, kita klik, nanti ada muncul ke Mendeley Sheet. Jadi sudah ada simbol, itu sudah bisa kita gunakan di Microsoft Word. Setelah kita berhasil memasang semua fitur untuk mendukung referensi manager kita, sekarang kita mau memasukkan satu persatu secara manual citasi dan referensi kita di buku. Ini saya menggunakan buku. Jadi sudah saya catat beberapa hal. Dalam hal ini berupa bibliografi atau deskripsi bibliografinya sudah masukkan di catatan lain. Jadi di sini saya tinggal copy paste saja, memasukkan di add reference manually. Jadi klik saja di menu plus add reference, nanti klik add reference manually. Jadi di sana kita tinggal memasukkan semua deskripsi bibliografi yang menyangkut buku yang kita masukkan. Jadi ini secara manual untuk memasukkan citasi atau referensi yang ingin kita kelola di Mendeley. Masukkan satu persatu. Jadi sini saya mau memasukkan 5 buku. Tadi sudah saya masukkan satu buku. Jadi percepat saja untuk masukkan buku-buku lainnya, karena caranya mudah sekali untuk memasukkan referensi buku ini secara manual. Ya, kita percepat saja. Untuk mempercepatnya, cara pengerjaannya kita usahakan sebelum itu memasukkan, kita sudah masukkan catatannya, bibliografinya di catatan lain. Dan ini hasilnya, sudah 5. Selanjutnya kita bisa juga memasukkan referensi dengan menggunakan cara import. Cara import di sini saya mau menggunakan cara import secara file. Kita klik saja add reference, lalu kita klik import file. Kita klik file yang ingin dipilih. Biasanya file ini file jurnal, artikel jurnal yang tersedia di internet yang bisa kita download. Nah, seperti ini contohnya. Namun ada kekurangan dalam proses import ini.
Terkadang ada beberapa file ini yang membawa metadata yang kurang lengkap mengenai deskripsi bibliografinya. Jadi kita harus mengedit atau memodifikasi metadatanya menyesuaikan dengan isi file tersebut. Jadi ini kekurangan dibandingkan dengan menambahkan referensi dan secara manual. Namun ada juga beberapa file yang lengkap metadatanya. Jadi tergantung dari file bawaan tersebut terisi metadata apa. Jadi begitu. Jadi setelah kita itu bisa kita cek dulu, kita klik saja filenya. Nanti kita bisa cek juga isi file PDF-nya, jadi kita bisa sinkronkan metadatanya. Ini seperti ini cara memodifikasi atau melengkapi metadata yang kurang dari file yang kita import referensinya. Setelah itu kalau sudah, kita klik X saja dan kita sudah berhasil memasukkan satu referensi. Untuk selanjutnya keempat lainnya kita percepat saja karena caranya sama supaya mempersingkat waktu. Caranya hampir sama saja. Jadi sebelum ini untuk mencari file-file artikel jurnal PDF itu mudah saja, cari saja di Google Scholar. Di sana tersedia banyak file-file artikel jurnal yang mendukung referensi kita dalam penulisan karya ilmiah. Ini beberapa referensi yang saya sudah dapat dan sudah berhasil, sudah saya masukkan ke lima-limanya. Referensi dari file artikel PDF yang saya download di internet. Masuk ke Mendeley. Cara lain untuk mengimport referensi bisa menggunakan import secara internet, yaitu web importer yang sudah kita pasang sebelumnya. Itu kita masuk saja ke Google, mesin pencari, kita cari referensi internet yang ingin kita masukkan. Biasanya cara menggunakan web importer ini khusus untuk berita online atau website yang bukan berisikan artikel jurnal. Jadi di sini kita cari dulu referensi contohnya yang mau kita masukkan. Sini saya mau masukkan cara menggunakan Mendeley. Panel Mendeley, kita klik saja simbol di web importer kita di Google Chrome. Itu simbol web importer, lalu kita klik pendahuluan, lalu kita add Mendeley. Dan kita sudah berhasil memasukkan referensinya. Namun kekurangannya metadata terkadang tidak ada, hanya ada link. Jadi itu kekurangan. Jadi kita harus memasukkan metadatanya secara manual lagi atau melengkapi metadata seperti cara file artikel PDF. Untuk referensi selanjutnya saya percepat saja. Ada 4 referensi lagi berita-berita online dari website yang saya masukkan ke Mendeley saya. Namun saya tidak melengkapi metadatanya dulu. Jadi saya hanya mencontohkan cara menggunakan web importer dari Google Chrome atau mesin mencari yang sudah terpasang add-in web importer. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya kita mau menggunakan cara import library. Di sini ada format BibTeX, ada format EndNote XML, dan ada format RIS. Jadi pertama kita menggunakan cara format BibTeX. Kita cari aja filenya di Google Scholar. Kita klik BibTeX, nanti kita save as dalam bentuk file baru. Lalu kita ganti ekstensinya jadi bib supaya bisa dimasukkan atau diimport melalui Mendeley. Kita buka lagi Mendeley, kita add library, kita klik BibTeX, kita klik file yang tadi yang kita sudah download. Nah, kita cek juga itu apa ekstensi sudah besar bib. Kalau sudah besar kita klik open dan kita berhasil memasukkan referensi dengan library BibTeX format atau ekstensinya BibTeX. Selanjutnya kita format EndNote XML. Sini kita banyak XML, namun kita cari secara manual dulu. Contohnya itu di Google Scholar, mudah saja kita klik kutip. Di klik kutip kita klik EndNote. Ya, kita klik EndNote, kita sudah download.
Masuk ke foldernya, kita ubah atau penamaan ulang supaya mudah dikenali. Setelah kita ubah, kita add reference lagi, berbeda dengan HTML ke file tadi. Kita add files dan kita ketemu, kita klik open dan hasilnya malah tidak berhasil karena tidak ada metadata sama sekali. Solusinya kita klik saja yang Repman di Google Scholar. Jadi kita nanti download versi RIS-nya. Karena ini bukan HTML, kita ubah atau kita konversikan dari RIS ke HTML di aplikasi online lain. Klik saja di mesin mencari RIS to HTML. Kita masukkan file yang kita mau convert. Lalu kita convert, kita download hasilnya. Lalu kita tambahkan lagi hasil yang tadi XML tadi, kita masukkan dan kita berhasil memasukkannya. Nah, ini hasilnya. Ternyata sudah ada metadatanya, walaupun tidak terlalu lengkap. Tergantung file bawaannya juga. Jadi kita hapus saja yang tadi. Selanjutnya, setelah itu kita mau menambahkan reference RIS. Sini caranya mudah saja. Seperti tadi, kita klik kutip lalu kita klik Repman. Sudah berhasil, kita download hasil RIS-nya. Bisa kita nama ulang, bisa juga tidak, tergantung saja. Setelah itu kita bisa pindahkan ke file atau ke folder yang mudah kita cari. Kita klik add import reference, sesuaikan dengan masukkan file tadi, dan kita berhasil masukkannya, dan ini hasilnya. Ya begitu. Setelah kita berhasil mengisi atau input semua referensi yang kita butuhkan, sekarang kita mempraktekkan menggunakan Mendeley di laporan atau karya ilmiah yang kita buat. Di sini saya mau memasukkan citasi, referensi, dan pustaka di laporan saya. Di sini sudah saya blok kuning pernyataan yang membutuhkan citasi karena ini saya ambil dari referensi buku atau jurnal milik orang lain. Di sini sudah saya input secara manual. Ada Agustina pada tahun 2002. Sini kegunaan dari Mendeley adalah untuk memasukkan citasi ini secara otomatis dan daftar pustakanya. Di sini setelah kita blok kuning, yang blok kuning itu kita parafrase dulu citasinya. Jadi begitu. Setelah gitu kita berhasil. Nih saya berhasil dari parafrase, saya hapus dulu hasil manual saya masuk ke referensi lalu kita klik Mendeley set. Kita tunggu sampai daftar referensi yang dimuat di Mendeley keluar, kita klik aja pencarian Agustina sesuai yang kita ingin masukkan referensinya. Kita klik set, setelah kita klik contreng. Setelah kita set, kita masukkan lagi bibliografi atau daftar pustakanya, kita klik di kesuat daerah yang ingin kita masukkan, lalu kita klik titik 3, kita klik input bibliografinya, kita klik continue, dan berhasil. Kita masukkan citasi yang sudah terekam yang kita gunakan sebelumnya, citasi atas nama Agustina. Dan kita klik input bibliografi, kita sudah berhasil memasukkan daftar pustakanya secara otomatis. Jadi begitu caranya. Terima kasih telah menyaksikan proses praktik ketiga mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi. Jika ada kekurangan bisa diberikan komentar dan sarannya.